Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah, semoga Ananda sekalian selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali karena dapat kesempatan untuk berada di kelas ini. Terima kasih untuk Ananda sekalian yang sudah semangat untuk berada di kelas ini, yang tentunya kita akan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya. Baik, teman-teman semuanya, Ibu pernah mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita memulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita saling berkenalan untuk mengenal satu sama lain. Insya Allah setelah kita saling mengenal, kita akan saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati. Perkenalkan, nama Ibu Murniawati Rahayu Syah Putri, biasa dipanggil Ibu Murni. Ibu asli Jakarta dan tinggal di Kebagusan. Ibu adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kira-kira apa sih informasi itu? Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari informasi terlebih dahulu. Informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Sampai di sini dapat dipahami apa itu informasi? Baik, terima kasih. Kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, yaitu layanan informasi. Layanan yang akan kita lakukan pada kegiatan pagi hari ini. Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada siswa atau Ananda sekalian tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang akan dikehendaki. Tujuan dilakukan layanan informasi ini adalah untuk mengembangkan pandangan yang luas dan realistis kepada siswa. Selain itu, untuk memberikan pemahaman mengenai informasi-informasi yang belum Ananda ketahui, menjadi informasi-informasi yang Ananda ketahui. Baik, Ananda sekalian, adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang bullying di sekolah. Mungkin beberapa Ananda sekalian sudah pernah mendengar apa sih bullying itu?
merupakan kegiatan inti dalam layanan informasi ini, Ibu berharap selama prosesnya Ananda dapat memperhatikan yang ada dalam kegiatan ini. Misalnya, Ananda harus menjaga konsentrasi penuh, fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan. Lalu nanti di saat ada hal yang mengundang tawa Ananda, Ibu berharap mohon disikapi secara wajar. Misalnya, tidak terbahak-bahak sampai memukul-mukul meja contohnya. Juga, bila nanti ada pertanyaan, hendaknya dilakukan secara bergantian. Tidak saling berebut, dan bila ada yang berbeda pendapat, maka kita harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Baik, Ananda sekalian, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif, perlu juga diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara dalam mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Nanti di awal, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas, yaitu tentang bullying di sekolah. Kemudian, selama Ibu menerangkan, silahkan diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti Ibu juga akan mempersilahkan Ananda membuat kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang apa yang telah kita bahas. Nanti setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan apa saja yang telah kalian diskusikan, kemudian menanggapinya. Bagaimana? Sudah paham? Baik, terima kasih. Sebelum dimulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima Ananda semua, serta dapat direalisasikan pada kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita mulai topik pembahasan tentang bullying di sekolah, Ibu ingin melihat semangatnya teman-teman semuanya. Oke. Jadi, ketika Ibu bilang selamat pagi, Ananda jawab pagi, pagi, pagi. Bisa? Baik, kita coba. Selamat pagi, 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 pagi. Baik, biar tambah semangat dan membakar semangat teman-teman semua, kita lakukan sekali lagi dengan penuh semangat. Sudah pada sarapan?
tentunya sudah pada sarapan semua ya. Dan Ibu yakin semuanya semangat semua pada pagi hari ini. Oke, baik. Sekali lagi, selamat pagi, 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 pagi. Terima kasih. Baik Anda sekalian, pembahasan pada pagi hari ini adalah tentang bullying di sekolah. Kira-kira ada yang tahu apa sih bullying itu? Baik. Bullying adalah problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun dia yang menyaksikan tindakan tersebut. Mungkin Anda sekalian sudah pernah melihat secara langsung contoh dari bullying tersebut. Iya, baik. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di seluruh dunia mengaku pernah mengalami bullying, baik itu di sekolah, di lingkungan, ataupun secara online. Begitupun sebaliknya, 1 dari 3 anak mengaku pernah melakukan bullying pada kawannya. Kira-kira di kelas ini siapa yang pernah menjadi korban bullying di sekolah atau di lingkungan rumahnya? Oke, baik. Jadi bullying itu dapat terjadi dimanapun ya teman-teman semuanya. Bisa terjadi di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan tempat Ananda tinggal. Baik, bullying tersebut adalah tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya, bukan merupakan sebuah kelalaian. Jadi, Anda sekalian, bullying adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja. Iya, tindakan tersebut terjadi secara berulang-ulang, tidak pernah dilakukan secara acak atau hanya sekali. Ya, baik. Ibu yakin Ananda di sini baik-baik semua dan tidak ada yang melakukan tindak bullying ataupun menjadi korban dari bullying. Disadari perbedaan power yang mencolok. Jadi perkelahian di antara anak yang lebih kurang seimbang dari segi ukuran, fisik maupun usia bukan merupakan kasus bullying. Jadi pada bullying si pelaku benar-benar berada di atas dari korbannya. Jadi pelaku ini benar-benar merasa bahwa dirinya di atas korbannya. Maka dari itulah salah satu penyebab terjadinya bullying. Selain definisi dari bullying yang sudah Anda ketahui barusan, bullying juga memiliki bentuk-bentuknya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya bentuk-bentuk dari bullying itu apa? Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk bullying, yaitu terdiri dari pertama, fisikal. Kira-kira kalau fisikal itu
Betul sekali, secara fisik berarti kegiatan bullying, bukan kegiatan, bentuk bullying itu terjadi secara fisik. Contohnya memukul, menendang, mendorong, kemudian menggigit, dan menjambak. Jadi bentuk bullying fisikal adalah bullying yang terjadi contohnya itu dengan fisiknya. Iya, baik. Kemudian selain itu ada banyak lagi contoh-contoh lain dari fisik ya teman-teman. Tidak hanya yang tadi kita sebutkan, tapi masih banyak lagi. Kemudian ada bentuk verbal. Ya, betul, tepat sekali. Verbal itu bentuknya seperti salah satunya mengolok-olok nama panggilan, kemudian melecehkan penampilan teman, bisa juga dengan menakut-nakuti, mengancam. Itu termasuk contoh dari bentuk bullying secara verbal. Baik. Yang ketiga yaitu bentuk bullying secara sosial. Kira-kira apa ya contohnya? Ya, contohnya adalah menyebarkan gosip. Siapa di sini yang suka gosip? Ya, menyebarkan gosip merupakan salah satu bentuk bullying sosial. Ya, selain menyebarkan gosip, ada mempermalukan di depan umum, kemudian dikucilkan dari pergaulan, menjebak korban sehingga dituduh, iya, atau biasanya kita mengenal dengan memfitnah. Iya, baik, betul sekali. Baik, tadi kita sudah mengenal 3 bentuk bullying di sekolah. Ada lagi nih bentuk bullying yang berikutnya, yaitu cyber. Apa sih cyber itu? Contohnya, contoh bentuk bullying cyber yaitu mempermalukan korban dengan menyebar gosip sama, namun ini melalui media jejaring sosial. Contohnya Facebook, Instagram, atau yang lebih yang lebih banyak dilakukan itu di status WhatsApp, iya, atau media-media sosial lainnya. Baik. Kemudian menyebarkan foto pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya melalui internet. Jadi teman-teman semua, ketika kita ingin menyebarkan foto, hendaklah kita izin kepada pemilik foto tersebut. Kenapa? Karena ketika pemilik foto tersebut tidak mengizinkan, sama saja kita telah melakukan tindakan bullying. Dan yang terakhir, mengolok-olok korban melalui jaringan sosial. Iya, baik teman-teman semuanya. Ada faktor-faktor yang menjadi sasaran korban bagi pelaku bullying.
berikutnya, siapa saja sih biasanya sasaran korban pelaku bullying? Nah, sasaran korban pelaku bullying biasanya siswa baru di sekolah, atau latar belakang sosial ekonomi, bisa juga latar belakang budaya atau agama, warna kulit atau warna rambut, juga faktor intelektual. Itu merupakan sasaran korban bagi pelaku bullying. Jadi Anda sekalian, jika teman-teman kita yang berbeda warna kulitnya, warna rambutnya, kemudian perbedaan latar belakang sosial ekonomi atau budaya atau bisa juga agama, hendaklah kita menghargai itu semuanya. Baik. Nah, sekarang ada faktor ada bullying dan juga gender. Biasanya kalau anak laki-laki cenderung melakukan bullying dalam bentuk agresi fisikal. Contohnya yang tadi ya, fisikal, menjambak, kemudian menggigit, bisa menendang, memukul, kemudian dan masih banyak lagi. Anak laki-laki lebih sering mengalami bullying dibandingkan anak perempuan. Sekaligus pelaku bullying anak laki-laki lebih banyak. Tapi Ibu yakin di kelas ini semua anak laki-lakinya baik-baik semuanya. Baik. Nah, kalau tadi bullyingnya anak laki-laki, sekarang kita akan membahas anak perempuannya. Iya, anak perempuan cenderung menjahati anak perempuan lainnya secara tidak langsung. Misal, menyebar isu, gosip, atau fitnah. Anak perempuan seringkali mengalami bullying dalam bentuk pelecehan seksual, seperti diganggu secara berlebihan. Maka dari itu, Ananda sekalian, sangat penting untuk kita semua, terutama bagi anak perempuan, untuk memakai pakaian yang sopan dan juga pakaian yang tidak mengundang kejahatan. Baik. Alasan pelaku melakukan tindak bullying. Ya, alasannya adalah pertama, tradisi. Kemudian ada balas dendam karena mungkin pelaku bullying pernah diperlakukan hal yang sama. Kemudian biasanya ingin menunjukkan kekuasaan. Selanjutnya marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Bisa juga mendapatkan kepuasan. Bisa juga untuk biasanya dia iri hati. Nah, jadi masih banyak lagi. Baik. Selanjutnya kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu penyebab pelaku melakukan tindak bullying di sekolah. Ya, orang tua biasanya penyebab si pelaku ini melakukan tindak bullying itu karena orang tuanya memberikan contoh yang buruk. Pepatah, Ibu pernah mendengar pepatah yang berbunyi buah jatuh tidak jauh dari pohon. Terbukti benar, anak-anak bisa belajar perilaku mereka
dari teladan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan untuk diperhatikan. Biasanya anak-anak yang butuh perhatian dapat menyebabkan anak melakukan aksi mengganggu. Anak-anak yang sering mengalami penganiayaan atau penelantaran di rumah lebih cenderung bully. Jadi anak-anak yang kurang perhatian itu cenderung menjadi pelaku bullying. Dan biasanya penyalahgunaan zat yang menjadi salah satu faktor anak pelaku bullying bisa jadi berada di bawah pengaruh zat seperti obat atau alkohol. Nah, tadi kita sudah tahu nih penyebab dari bullying atau penyebab penyebab pelaku melakukan bullying. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke dampak buruk bagi korban bullying. Tadi kita membahas tentang si pelakunya. Nah, sekarang kita akan membahas dampak buruk bagi korban bullyingnya. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Baik, tepat sekali. Jadi, dampak buruk bagi korban bullying adalah dapat merasakan kecemasan, merasa kesepian, rendah diri, depresi, kemudian penarikan sosial, menarik dirinya, kemudian keluhan kesehatan fisik, minggat dari rumah, dan penggunaan alkohol dan narkoba. Jadi dampak dari korban itu banyak sekali ya, Ananda sekalian. Semoga kita semua dijauhi dari perbuatan bullying atau menjadi korban bullying. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan lagi, yaitu tentang ciri-ciri anak sebagai korban bullying. Jadi, korban bullying itu memiliki ciri-ciri biasanya. Salah satunya mengeluh sakit kepala atau perut, tidak nafsu makan atau muntah-muntah, takut pergi ke sekolah, sering pergi ke UKS atau ruangan kesehatan, menangis sebelum atau sesudah bersekolah, kemudian tidak tertarik pada aktivitas sosial yang melibatkan murid lain, sering mengeluh sakit pada gurunya, dan ingin orang tuanya segera menjemput pulang. Harga dirinya rendah, perubahan drastis pada sikap, cara berpakaian, atau kebiasaannya. Kemudian kerusakan atau kehilangan barang-barang pribadi, berkurangnya uang jajan yang tidak dapat dijelaskan, lecet atau luka yang tidak dapat dijelaskan, tidak mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dan sering merasa tidak berdaya menghadapi permasalahan. Baik, Ananda sekalian, barangkali itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembahasan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, jika semua sudah paham, Ibu akan membuat kelompok. Kelompok ini terdiri dari 6 siswa. Jadi, Ananda silahkan membuat kelompoknya.
Tugasnya adalah mendiskusikan tentang apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang bullying di sekolah. Kemudian, Ananda diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Ananda mencatat hasil dari yang telah Ananda diskusikan. Apa saja yang sudah Ananda ketahui mengenai bullying di sekolah. Ananda dapat mempresentasikan definisi dari bullying, bentuk-bentuk bullying, kemudian dampak buruk dari korban bullying, serta ciri-ciri korban bullying di sekolah. Baik, jika Ananda sudah paham dengan aturan mainnya, silakan sekarang untuk membuat kelompok masing-masing 6 orang. Baik Ananda sekalian, terima kasih Ananda yang sudah tampil untuk mempresentasikan mengenai bullying di sekolah. Ibu sangat apresiasi atas presentasinya. Sangat bagus sekali. Alhamdulillah, sudah banyak yang tahu dan paham tentang bullying di sekolah. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan konseling informasi ini, Ananda dapat mencegah terjadinya bullying di sekolah dan di lingkungan kita. Baik Ananda sekalian, setelah kita mendiskusikan tentang bullying di sekolah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Baik, kalau gitu kita akan ambil kesimpulan. Kira-kira apa sih kesimpulan dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Baik, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ananda sekalian. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bullying? Baik, tepat sekali. Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan fisik dan psikologis. Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bullying juga dapat dilakukan melalui media sosial atau internet yang disebut cyberbullying. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bullying terbagi menjadi berapa kategori ya? Ya, betul, tepat sekali. Bullying dibagi menjadi 4 kategori, di antaranya fisikal, verbal, sosial, dan cyber. Baik, pada umumnya seseorang melakukan bullying karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan lain sebagainya. Bullying disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi. Juga diakibatkan tayangan televisi yang dapat memengaruhi penontonnya. Selanjutnya, apa sih manfaat yang Ananda rasakan setelah melakukan layanan informasi ini? Apakah Ananda merasakan manfaatnya? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata Ananda dapat merasakan manfaat topik pembahasan kita di layanan informasi ini. Ananda sekalian, jika di antara Ananda merasakan atau menjadi salah satu korban bullying, tidak perlu takut. Ananda dapat menghubungi ibu atau
IPK yang lain. Ananda sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembahasannya yang sudah kita bahas pada pagi hari ini dapat Ananda realisasikan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan di sekolah. Baik Ananda sekalian, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda sekalian, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga semangat yang luar biasa. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.